Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nayaka Arya Satya. Saya Ersa Mutia Nura Zahra. Kami dari gugus depan 01057 01058 Pangeran Mangkubumi, Daranante, Pangkalan Man, Kota Singkawang. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang sejarah kepramukaan. Diharapkan kepada teman-teman sekalian bisa memahami apa sih arti pramuka itu. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu sejarah pramuka di Indonesia dan sejarah pramuka di dunia. Di sini saya akan memberitahu secara singkat pengertian dari pramuka. Pramuka adalah nama organisasi kepanduan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah bagi anak-anak dan pemuda bangsa agar mereka memiliki ketangguhan, kepribadian yang baik, keberanian, dan aktif dalam pembangunan masyarakat. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Gerakan ini diperkenalkan oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka, baik di Indonesia maupun di dunia, tidak pernah lepas dari Baden-Powell selaku Bapak Pandu Sedunia, pendiri gerakan pramuka. Bermula ketika pria ini melakukan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Bronsey, Inggris. Nama lengkapnya adalah Lord Robert Stevenson Smith Baden-Powell of Gilwell yang lahir di Inggris pada 22 Februari 1857. Baden-Powell disebut sebagai Bapak Pandu Dunia karena telah berhasil mendirikan organisasi kepanduan untuk pertama kalinya, yaitu di negara Inggris. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Kemudian pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919. Kemudian pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usaha siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Kemudian pada tahun yang sama dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Selanjutnya, sejarah pramuka di Indonesia. Awal mula sejarah pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda yang bernama Nederlandse Padvinders Organisasi atau yang disingkat dengan NPO pada tahun 1912. Kemudian, NPO berubah namanya menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging atau yang disingkat dengan NIVP pada tahun 1916.
Pada tahun ini juga, Mangkunegara ke-7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javanse Pathfinder Organisasi atau yang disingkat dengan JPO. Nah, pada tahun 1918, ternyata organisasi JPO memicu gerakan nasional lain untuk membuat organisasi yang sama, yakni diantaranya adalah Hizbul Wahton atau yang disingkat dengan HM. Kemudian, semakin bertambah banyak organisasi-organisasi yang sejenis seperti JPO dan HM pada tahun 1923, dengan ditandai munculnya organisasi Jongjapa Pathfinderij atau JJP, National Pathfinders atau NP, National Indonesia's Pathfinderij atau NATIPIJ, dan Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Kemudian, banyaknya organisasi tersebut disatukan oleh organisasi yang bernama INPO atau Indonesia's Pathfinderij Organisasi, yang juga sebagai pelebur dua organisasi kepanduan, yakni National Pathfinderij Organisasi dan Jong Indonesia's Pathfinderij Organisasi, yakni organisasi NPO dan JIPO. Kemudian, pada tanggal 23 Mei 1928, muncullah organisasi PAPI, yakni Persaudaraan Antar Pandu Indonesia, yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIJ, dan PPS. Kemudian di tanggal 28 Desember 1945, tepatnya setelah Indonesia merdeka, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yakni Pandu Rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1961, didapatkan hasil dari kerja panitia, yakni dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka, kejadian ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja, dan dilanjutkan pada tanggal 30 Juli 1961, bertempat di Istora Senayan. Seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan untuk menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka, dan hari ini bersejarah disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukanlah kegiatan MAPINAS atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno dan wakil-ketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Dan wakil kedua yang kedua adalah Brigjen TNI, yakni Dr. Aziz Soleh. Juga diserahkannya panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka yang dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Nah, peristiwa inilah yang dikenal sebagai hari lahirnya pramuka di Indonesia, yakni pada tanggal 14 Agustus yang selalu kita peringati bersama. Dan hingga saat ini. Nah, kesimpulan dari sejarah pramuka di Indonesia adalah terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama pada masa penjajahan Belanda, yang kedua pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Belanda, diawali dengan munculnya organisasi yang bernama NPO pada tahun 1912. Kemudian, organisasi NPO berubah nama menjadi organisasi NIPP pada tahun 1916, yang dibarengi dengan munculnya organisasi JPO milik Indonesia, yakni organisasi yang memicu gerakan nasional lainnya untuk membentuk organisasi-organisasi kepanduan sejenis di Indonesia. Karena banyaknya organisasi dari Indonesia yang muncul, maka Belanda melarang organisasi kepanduan milik Indonesia berlangsung, yang dinamakan dengan Pathfinders. Kemudian, pada masa penjajahan Jepang, Jepang melarang kepanduan pramuka di Indonesia berjalan. Hal ini karena Jepang menganggap kegiatan organisasi kepramukaan di Indonesia dapat membentuk kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Untuk itu, para pemuda Indonesia tidak mempedulikan arahan tersebut, karena para pemuda bertekad kuat untuk menjalankan dan melanjutkan kemerdekaan Indonesia serta kegiatan Perkindo yang kedua. Nah, sampailah pada masa yang terakhir,
yakni pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, setelah didapatkan hasil atau pengeluaran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 dan diperingati pada tanggal 14 Agustus sebagai hari lahirnya Pancasila. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.